Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 546. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Tidak hanya Kauri yang menunggu. Banyak orang di Bandung sedang menunggu Ariel kembali. Termasuk Nicholas dan Bimo. Dan banyak catur Ariel sepotong diam-diam diletakkan tahun yang lalu. Setelah mendengar kata-kata Kauri, Rosa tidak tahan dan menghela nafas. Dia hanya melihat cinta yang tulus seperti ini pada pasangan muda ini. Bagi Rosa, yang berasal dari keluarga terkenal di Jakarta, dia melihat kegembiraan. Kebanyakan dari mereka adalah ekspresi keuntungan. Siapa yang bisa menunjukkan kasih sayang sejati seperti Kauri? Saat ini, Bimo datang ke villa. Rosa menunjuk ke atas tanpa menunjukkan emosi apapun, dan Bimo naik ke atas. Kamar tidur utama masih ditinggali oleh Lina dan William. Raditya tidak menempati yang mewah karena kedatangannya, melainkan tinggal di lantai 3. Balkon terbuka adalah tempat favorit Raditya. Bahkan angin dingin yang menggigit di musim dingin tidak dapat menghentikan Raditya untuk menikmati pemandangan di sini. Di pusat bumi, Raditya sudah lama tidak mengalami perubahan yang disebabkan oleh musim. Jadi angin dingin pun adalah sesuatu yang layak untuk dialaminya. "Tuan Raditya," teriak Bimo dengan hormat setelah dia datang ke balkon. Raditya mengangguk, berkata, "Musim dingin telah berakhir. Ini musim semi dan bunga-bunga bermekaran." Bimo tidak begitu mengerti apa arti kata-kata Raditya. Setelah musim dingin, jika bukan musim semi, apakah masih musim gugur? Jadi dia tidak berani berbicara dengan mudah. Jangan sampai dia salah mengerti arti dari metafora Raditya. Namun nyatanya, Raditya tidak memiliki metafora. Hanya saja dia sudah terlalu lama tidak mengalami perubahan 4 musim. Dan dia hampir melupakan perasaan musim semi. "Duduklah," kata Raditya. Bimo tidak berani. Bagaimana mungkin dia, yang menganggap Raditya sebagai idola, berani duduk sejajar dengan Raditya? Raditya tidak terus berkata, tetapi bertanya, "Apakah ada yang bisa kamu lakukan denganku?" "Putri Inem telah ditangkap. Saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana menyelesaikannya." Bimo berkata, "Rianti telah ditangkap. Dan sekarang dia dikurung di klub. Jika sebelumnya, Bimo akan menemukan cara untuk menyelesaikannya ya. Tapi sekarang Raditya ada di Bandung. Masalah ini harus diputuskan oleh Raditya." "Biarkan saja," kata Raditya. "Lepaskan." Bimo tampak heran. "Inem membawa Aisila pergi. Ini adalah pelanggaran berat." Dari sudut pandang Bimo, meskipun urusan tidak seburuk istri dan anak-anaknya, tetapi semuanya berbeda. Ini tentang urusan Ariel. Jadi tidak perlu berbicara tentang aturan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan wanita bernama Inem itu. Dan putrinya tidak tahu apa-apa. Raditya berkata, "Karena Inem adalah seorang pelayan, tidak mungkin dia menghubungi Supriyadi. Dan Supriyadi juga itu tidak mungkin bekerja sama dengan Inem." "Tuan Raditya, apakah Anda punya petunjuk?" Bimo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak ada petunjuk. Tetapi aku memiliki keraguan yang masuk akal. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh Lina. Tetapi belum ada bukti. Karena itu adalah tebakan tanpa bukti." Raditya tidak bermaksud memberitahu Bimo. Dan berkata, "Lakukan urusanmu sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini mulai sekarang. Kecuali Ariel, tidak ada dari kita yang bisa membantu." Bimo menghela nafas. Apa yang dikatakan Raditya adalah kebenaran, dan dia sudah melihatnya. Tetapi dia tidak mau mengakuinya. Apalagi berada dalam kesulitan di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli apa, Bimo ingin melakukan sesuatu. Begitu dia bebas, rasa bersalahnya akan meningkat tanpa henti. "Aku tahu kamu merasa kasihan pada Ariel, tetapi beberapa hal di luar kemampuanmu. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri," lanjut Raditya.
Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membantunya? Bimo bertanya dengan enggan. Jika ada, apakah saya akan tetap duduk di sini? Raditya tersenyum pahit. Setiap kali ada kesempatan untuk membantu Ariel, Ariel tidak akan pernah duduk diam. Tetapi dalam situasi saat ini, memang tidak ada kesempatan sama sekali. Karena Raditya tahu betapa kuatnya keluarga Muklis. Jika dia benar-benar ingin berpartisipasi secara paksa dalam masalah ini, itu hanya akan menambah lebih banyak masalah bagi Ariel. Mendengar ini, Bimo menundukkan kepalanya dengan lemah. Tuan, aku pergi dulu, kata Bimo. Setelah Bimo pergi, Darius berkata kepada Raditya, Bimo ini sangat setia. Tapi sayangnya kemampuannya terbatas. Jika tidak, dia pasti akan menjadi penolong yang baik untuk Ariel. Orang ini sangat setia, dan dia memang orang yang langka. Tapi kemampuannya tidak bisa dipaksakan, kata Raditya. Ya, Darius menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia bisa melatih Ariel sebelumnya. Tapi sekarang, kemampuan Ariel telah melampaui dia. Bahkan dia tidak bisa membantu Ariel. Apalagi orang seperti Bimo. Tindakan Bimo turun ke bawah membuat Kaori khawatir. Ketika Kaori melihat Bimo, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berjalan di depan Bimo. Kakak Bimo, Putri Inem, apakah kamu sudah tangkap? Kaori bertanya. Bimo melirik Rosa tanpa sadar. Melihat bahwa Rosa tidak bertindak tidak normal, dia berkata, dia ada Bandung. Tapi aku tidak mempersulitnya. Aku hanya ingin bertanya padanya tentang berita Inem. Biarkan dia datang ke villa, kata Kaori. Mengapa? Bimo bertanya bingung. Saya percaya bahwa Bibi Inem sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia dan Aisila menghilang bersama, mereka pasti dibawa pergi bersama. Kebetulan keluarga kekurangan pelayan. Biarkan dia datang, kata Kaori. Mengenai pengkhianatan Inem terhadap Ariel dan pergi dengan Aisila, Kaori tidak mempercayainya sejak awal. Karena dia tahu orang seperti apa Inem itu, benar-benar tidak dapat terima. Apakah kamu khawatir Lina akan terlibat dalam masalah ini? Bimo berkata tanpa daya. Saat ini, Kaori masih mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Ngomong-ngomong, kejadian ini disebabkan oleh kami. Ibunya juga terlibat, kata Kaori. Hatimu terlalu baik, tapi terkadang niat baik mungkin tidak dihargai, kata Bimo. Jadilah orang baik, Tuhan akan melihatnya pada akhirnya, kata Kaori. Bimo mengangguk, berkata, oke, saya akan segera mengirimnya. Ketika Rianti datang ke villa di lereng gunung, itu adalah pertama kalinya dia merasa bahwa ibunya tinggal di tempat yang begitu mewah, dan dia benar-benar mengenal Ariel. Kaori memperkenalkan dirinya pada Rianti. Dia juga berbicara tentang hilangnya Inem dan Aisila bersama. Rianti tidak menjelaskan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia percaya bahwa Inem akan berterima kasih. Aku tahu ibumu bukan orang seperti ini. Jika kamu tidak merasa dirugikan, kamu bisa tinggal di rumah dan bekerja. Itu juga akan membuatmu lebih aman, kata Kaori. Terima kasih, saudari Kaori. Rianti mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa Kaori melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Jadi dia sangat berterima kasih. Ikut aku. Kaori membawa Rianti ke ruang utilitas tempat Ariel pernah tinggal. Kaori telah merapikan barang-barang Ariel kembali ke kamarnya sendiri. Jadi hanya tersisa satu tempat tidur. Kamu bisa tinggal di sini. Kamar ibumu belum dibersihkan. Rianti adalah gadis yang sangat cerdas. Dia menduga pasti ada alasan mengapa Kaori tidak membiarkannya pergi ke kamar ibunya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa tentang membersihkannya sendiri. Terima kasih, saudari Kaori. Kamu kemasi dulu barang bawaanmu. Lalu pergi memasak, kata Kaori. Kaori memilah sendiri barang-barang di ruang utilitas. Tetapi di bawah tempat tidur, ada tengkorak yang disimpan Ariel. Setelah Ariel membawa tengkorak itu kembali ke villa di lereng gunung, dia tidak membawanya kembali ke kamarnya dan kamar Kaori. Lagi pula, benda ini bukan ornamen. Dia khawatir jika Kaori tidak sengaja menemukannya, itu akan menakuti Kaori. Jadi dia meletakkannya di ruang lain-lain, di bawah tempat tidur di ruang penyimpanan. Setelah Rianti mengemasi barang bawaannya, dia pergi bekerja di dapur. Baginya, memasak hanyalah masalah sepele. Lagi pula, dia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun.
dan dia memiliki keterampilan hidup mandiri. Tentu saja, dia harus melakukannya bandingkan dengan ibunya. Pasti masih ada celah tertentu. Bersambung.